Ini kalau saya berikan antum kan kasihan yang beri loh. Sayanya itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani fillah nasyatakumullah. Masuk tanggal 29 Sya'ban. Sejak dikumandangkannya azan maghrib tadi kita masuk tanggal 29 Sya'ban. Jadi besok hari Senin di tanggal 29 hari Selasa ya. Kalau menurut keputusan dari Muhammadiyah masuk tanggal 1 Ramadan berdasarkan hisab hakiki kita oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in diperintahkan untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah itu mengikuti mayoritas umat yang mendasarkan ketentuan hari itu berdasarkan ru'yatul hilal. Jadi kalau besok malam dari Dewan Isbat, ini bukan Kementerian Agama, bukan ya, bukan Kementerian Agama. Gue melu Muhammadiyah apa melu pemerintah? Enggak benar. Yang betul gue melu Muhammadiyah apa melu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harus berani mengatakan begitu. Kalau ikut Muhammadiyah berarti ikut hisab, kalau ikut Rasulullah berarti berdasarkan ru'yah. Kalau besok malam Selasa menurut perhitungan hisab memang hilal itu bisa diru'yah, tapi memang para salaf sangat keras menolak penggunaan hisab
dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Jadi kalau besok diumumkan sudah masuk tanggal 1 Ramadan, ya nanti kita mengerjakan sholat tarawih, tetap sholat tarawih setelah ada ketetapan dari Dewan Irsyad. Sekali lagi itu bukan pemerintah, bukan pemerintah, tapi usaha, begitu ya, usaha dari pemerintah untuk memberikan pencerahan kepada umat, ya tadi tentang penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dengan mengundang semua elemen, semua unsur organisasi Islam yang ada. Mari silahkan Anda menunggu tim ru'yah yang jumlahnya berada lebih dari 60 titik di seluruh Indonesia. Kalau mereka melaporkan sudah melihat, ya silakan diputuskan hari Selasa itu tanggal 1 Ramadan. Kalau belum, dan belumnya itu Rasulullah memberikan alasan yang sangat sederhana. Fainhum, apabila besok malam itu tertutup awan, apabila tertutup awan, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hari Selasa itu jangan dijadikan awal Ramadan, tetapi jadikan akhir Sya'ban. Siam yang mundur 1 hari. Alhamdulillah, sehisah tuku sego pecel, malah ngono ya. Enggak, saya bukan apa namanya, tapi mungkin ada yang punya ganjalan tentang Ramadan mumpung belum kita laksanakan. Ada yang nanti dulu. Waalaikumsalam. Awal dari penggunaan hisab itu mulai dari sahabat atau dari tabi'in? Jadi kan kita tahu bahwasanya di masa Rasulullah belum pernah ada terjadi awal Ramadan 2 hari bersama. Anda bisa terangkan? Jelas pada masa Rasulullah hisab itu belum ada. Dan alasan Rasulullah memang sangat sederhana. Nahnu qaumun ummiyun. Ada nahnu ummatun ummiyah. La naktubu wa la nahsibu. Kita enggak bisa baca, kita enggak bisa ngitung. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya tentang bulan, ini sekedar mengulangi saja. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Tapi diulangi asyahru hakadha wa hakadha. Yang ketiga salah satu ibu jarinya disembunyikan. Bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Itu pada masa Rasulullah. Kalau penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu tadi pada masa Rasulullah seperti itu. Orang-orang yang ngekeng itu apa? Pokoknya lah gitu ya. Harus hisab
Itu menyimpulkan karena Rasulullah itu hidup di masa di mana mayoritas penduduk Madinah itu belum bisa menulis, belum bisa membaca, belum bisa menghitung, sehingga beliau menentukan ya dengan ru'yatul hilal itu. Tapi setelah mereka pandai lah, kalau mengatakan setelah mereka pandai, berarti Rasulullah setelah mereka bisa membaca dan menulis dan seterusnya, maka ketentuan Rasulullah tentang ru'yatul hilal itu otomatis terhapus, otomatis ya. Jadi pada masa Rasulullah, saya ulangi, dengan ru'yatul hilal, pada masa Khulafaur Rasyidin juga dengan ru'yatul hilal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Pada masa penguasa Daulah Umayyah yang beribu kota di Damaskus juga begitu. Jadi dari Rasulullah ke sahabat, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in. Pada masa tabi'in itu orang menyebut dengan Al-Asrul Zahabi, the Golden Age, masa keemasan Islam. Banyak di antara mereka para tabi'in tentu saja yang mulai belajar dan menguasai ilmu hisab. Mulai belajar dan menguasai ilmu hisab sebagai salah satu di antara ilmu pasti yang sangat bermanfaat bagi umat. Tetapi khusus, artinya begini ya, hari ini tadi Pak Ali azan maghrib pukul 17, waalaikumsalam, 40 menit. Otak talim. Oh iya. Itu bukan Pak Ali naik ke menara Masjid Baitul Ma'mur, urung di menara gambarnya ini ditumbak aja lah iso gitu ya. Nah, dari mana? Dari jadwal. Lah, itu apa bukan ilmu hisab? Oh, 100% murni ilmu hisab. Berarti penggunaan ilmu hisab di dalam Islam itu bukan hanya boleh, bahkan naik kepada sunnah. Bukan hanya sunnah, tapi suatu ketika wajib. Lah mengapa untuk Ramadan kok tidak menggunakan hisab? Kalau untuk waktu zuhur, Rasulullah memberikan ketentuan, dan ketentuan itu sudah sangat jelas di dalam kitab fikih. Ketika matahari berada di tengah-tengah. Kapan matahari berada di tengah-tengah? Untuk hari ini pukul 11:41 ya, ada sedikit perbedaan lah antara kalender yang saya pegangi itu dari Menara Kudus dengan kalender GKPI, dengan kalender dari Kementerian Agama, dengan kalender dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, tapi itu enggak kita persoalkan.
Rasul cuma menentukan ketika matahari berada di tengah. Enggak sidik untuk hati-hati. Asar ketika bayang-bayang panjangnya benda dengan benda itu sendiri pukul 14:59 menurut kalender GKPI. Begitu maghrib, ketika matahari terbenam, begitu isya, ketika fajar kizib itu hilang, begitu subuh, ketika hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ketika fajar siddiq itu terbit. Rasulullah memberikan ketentuan seperti itu. Hitungan dhewe. Usahakan bagaimana bisa melaksanakan sholat asar umpamanya ketika bayang-bayang suatu benda itu panjangnya sama dengan benda itu sendiri. Silahkan dengan dulu waktu saya kecil itu ada namanya mizwalah di masjid tempat saya itu dibuat sebuah ya semacam tugu, lebarnya kira-kira 50 cm, panjang lebar panjang tingginya kira-kira 2 meter. Di tengah-tengah tugu tadi dipasang besi. Orang lihat, oh sudah ngelewar ngetan berarti masuk zuhur. Oh sudah sama panjangnya dengan benda dan bayang-bayangannya berarti sudah asar. Nah, maghrib wis ra ketok. Itu ada namanya mizwalah. Mungkin ada yang saya lupa artinya dalam bahasa Indonesianya itu apa itu? Mizwalah jadi. Dan sekarang sudah tidak ada. Itu bisa dengan cara itu, bisa dengan dihitung. Rasulullah nggak memberikan ketentuan. Pokoknya kalau bayang-bayang sesuatu sudah sama dengan panjang bendanya, berarti masuk asar. Bisa lihat di depan rumah kita mungkin ada sebuah pohon yang tingginya baru 1 meter. Dilihat, oh sudah, silakan. Dihitung dengan ilmu falak juga silakan. Dengan ilmu hisab silakan. Tapi kalau untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, sumu li ru'yatih, lakukan siam ketika kalian bisa meru'yah hilal. Nah di sini. Kalau Anda bisa melihat hilal ru'yah, silakan. Kalau Anda melihat hilal akhir Ramadan, besok Idul Fitri. Kalau Anda melihat hilal akhir Dzulqa'dah, 10 hari lagi Idul Adha. Ini ru'yatul hilal dan ini dipegang oleh sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, oleh 4 a'immatul madzhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Ijma'. Ya, gitu. Saya agak lupa pada masa tabi'in atau tabi'in kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ilmu hisab itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari para ulama Islam. Para ulama Islam. Ketika mereka pada masa tabi'in kalau nggak keliru, ini tanggal 29, berarti nanti sore kita ru'yah. Yang mereka pegang itu ru'yah, tetap ru'yah. Meskipun mereka sudah menjadi seorang spesialis ilmu hisab, spesialis ilmu falak. Mereka melihat, kemudian Rom tadi tertutup awan. Kalau melihatnya tanggal 30, ketok ora ening. Tahun Hijriah kok 31 usianya. Kayak besok sore itu fa'in Rom
apabila tertutup awan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti Selasa dianggap 30, Rabu baru siang. Nah, para sahabat, bukan sahabat ya, muridnya para sahabat, muridnya para tabi'in, ketika mereka ru'yah gagal tertutup awan, tapi lah di sini mungkin bahasa sekarang iseng-iseng. Bahasa sekarang iseng-iseng. Ketika mereka gagal melihat hilal, ya sudah, sholat maghrib jamaah selesai, pulang ke rumah. Keahlian mereka di dalam hisab itu mereka memanfaatkannya untuk mengetahui hari ini sebetulnya menurut perhitungan hisab sudah masuk tanggal 1 apa masuk tanggal 30. Assalamualaikum. Kalau begini itu corone Mahatma Gandhi itu, Pak Kandani. Assalamualaikum lah boleh ya. Tambah gini juga boleh. Urak-urak. Loh, ternyata tinggi hilal menurut perhitungan hisab itu sudah bisa diru'yah. Sudah taruhlah di atas 3 derajat, berarti sudah bisa diru'yah. Nah, ngapa nggak bisa diru'yah tadi? Karena tertutup oleh awan. Mereka lupa wasiat Rasul. Kalau tertutup awan, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, mungkin kalau sekarang ya SMS dengan temannya yang sama-sama ahli ru'yah, mau aku tak adik tinggi hilal dari ufuk sudah 3,9, aku yo lah. Akhirnya kemampuan mereka untuk menghisab tanggal itu mereka manfaatkan, dan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketergelinciran mereka itu di sini. Berarti besok sudah siap. Berarti besok sudah. Akhirnya mereka melaksanakan siam berdasarkan alternatif kedua setelah gagal ru'yah. Nyambung ya. Saya sudah berkali-kali ini, cuma ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu. Akhirnya mereka dengan keyakinan ini ilmu pasti. Mbok ning jagat ngendi loro ping loro kuwi mesti papat. Ini sudah di atas ufuk. Iya, tapi Rasulullah menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu bukan ilmu pasti, tetapi ilmu mata. Ru'yah melihat. Kalau nggak melihat, ngapa? Padahal nggak ada awan, berarti belum masuk tanggal 1. Kalau ada awan, bisa jadi tertutup awan. Dan mereka buktikan tertutupnya hilal oleh awan tadi dengan mereka orak-orak tentang hisab tadi. Apa komentar Syekhul Islam kepada mereka yang menjadikan hisab sebagai alternatif pilihan setelah gagal ru'yah? Orang itu mubtadi', mengada-adakan bid'ah, mengada-adakan suatu tata cara ibadah
Yang belum ada pada masa Rasulullah, belum ada pada masa para sahabat, belum ada pada masa para tabi'in. Yang adanya ada itu cuma beberapa orang. Beliau yang hidup sekitar 500 tahun kemudian memvonis mereka itu sebagai mubtadi'. Orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru, Rasulullah pakai ru'yah kok. Sahabat juga begitu pada masa tabi'in ketika ilmu hisab itu sudah mereka pelajari dan kuasai, mereka kok malah memakai hisab meskipun hisab itu sebagai alternatif kedua. Mubtadi' ada 4 cuma yang saya ingat, ada ingat itu. Iya, selain mubtadi' syad, nyeleneh, melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dan yang ketiga keempat, dol, sesat. Satu lagi, ya pokoknya begitu. Jadi pertanyaannya itu terjadi pada masa tabi'in ketika mereka gagal hisab. Kata Din Syamsuddin, jangan khawatir, Profesor Dr. Din Syamsuddin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sampai tahun 2023, nah, berdasarkan hisab ya. Hisab itu kita bisa ngitung nanti tahun 3023 Idul Fitri itu jatuh tanggal berapa, bisa dihitung itu. Kalau sebatas ngitung silahkan. Tapi untuk mengamalkan berarti menyelisihi apa yang dilakukan Rasulullah, mubtadi', syad, dol, satu lagi adal. Sampai tahun 23 insya Allah kita akan bergandengan tangan di dalam melaksanakan siam Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Insya Allah lah itu. Nanti bar tahun 23 lah, mari kita udur lagi. Padahal ya saya harus ingatkan ya, kalau saya harus yakin ya, yang benar itu ru'yah. Tapi orang yang melaksanakan siam Ramadan dengan ru'yah tidak menjadi jaminan bahwa dia akan masuk jannah. Nyambung ya. Orang yang melaksanakan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dengan menggunakan ru'yah, itba' kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in dan tabi'in, itu tidak menjadi jaminan bahwa dia akan masuk jannah. Sementara orang yang berpegang teguh kepada hisab juga tidak menjadi jaminan bahwa dia akan masuk nar. Lah nek kabeh-kabeh iki kepengin supaya iso mlebu swarga, gitu ya. Mbok sudah itu enggak usah dipermasalahkan. Sudah Anda Muhammadiyah kalau mantep dengan ini, saya melihat gejala, mudah-mudahan cara pandang saya itu keliru. Tuh orang Muhammadiyah itu kalau sudah disinggung hisab, wah masya Allah, rawe-rawe, jadi apa namanya, sensitivitas mereka tersinggung. Padahal sekali lagi, yang hisab bukan belum tentu ya, tidak menjadi jaminan masuk jannah. Yang ru'yah kalau bahasa orang Muhammadiyah tidak jaminan masuk nar. Kalau tujuan kita itu mencari ridha Allah, yang manifestasi dari ridha Allah itu jannah, mau sudah itu nggak usah diungkit-ungkit. Termasuk maaf ya, yang usolli fardal maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati fardal lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli itu bid'ah.
Musolli itu bid'ah. Tapi bid'ah itu bukan bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah itu bukan bid'ah usuliyah. Bid'ah itu bukan bid'ah kubra. Bid'ah itu bid'ah dalam masalah ibadah yang pelakunya masih tetap dicatat sebagai seorang muslim selama mereka tidak melakukan persoalan-persoalan yang menyebabkan akidah mereka itu rusak. Jadi ada bid'ah usuliyah, nama lain ada bid'ah akidah, nama lain ada bid'ah kubra, nama lain ada bid'ah apa? Mukafirah, yang menyebabkan kafir. Yang menyebabkan kafir. Orang-orang jil itu melakukan bid'ah, bid'ahnya bid'ah mukafirah. Orang Ahmadiyah itu ibadahnya, sholatnya sama dengan sholatnya Ahlussunnah. Ahmadiyah itu memberikan hak kepada setiap anggotanya dalam masalah ibadah untuk mengikuti Imam Abu Hanifah, apa Imam Malik bin Anas, apa Imam Syafi'i, apa Imam Ahmad bin Hambal. Ibadahnya sama dengan kita. Artinya sama dengan mereka yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Akidah mereka la ilaha illallah, satu saja. Mereka yakin, dan itu yang menjadi persoalan yang menyebabkan tervonisnya Ahmadiyah itu kafir. Ngapa? Ngatakan ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja. Kok itu saja? Itu saja silahkan, tapi itu yang pokok. Tapi itu yang pokok. Nah kalau kuat banget itu ya. Kuat banget itu. Mengatakan Quran Mushaf Utsmani itu palsu, mengatakan istri-istri Rasulullah itu pelacur, mengatakan sahabat semuanya kafir, mengatakan kok ya neng wong kober-kober sowan. Tapi yang usolli jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu orang mengatakan bid'ah, tapi seandainya itu bid'ah betul, bid'ah di dalam membaca sholawat. Tidak sampai nyinggung-nyinggung kekafiran sahabat, tidak sampai nyinggung-nyinggung kepalsuan Mushaf Utsmani, dan seterusnya. Demikian. Yang lain mungkin Pak Waluyo. Puasa atau mendahului puasanya, mungkin bisa jadi hari Senin puasa Senin Kemis atau Ramadan, dan itu gimana? Sekali lagi. Gimana? Sekali lagi. Untuk mendahului puasa itu gimana hukumnya? Kok mendahului? Sing Bu kan puasa mungkin Senin Kemis atau Ramadan dan sebagainya, kan bertepatan dengan perhitungan atau kegiatan tersebut yang menentukan. Nah, sekali lagi saya kembali kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang merujuk kepada pendapat para a'immatul madzhab. Yang menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu penguasa. Ya, nah kalau
penguasanya bukan Islam, kondo sopo. Kata Salafi penguasa Indonesia itu Islam. Enggak usah dirembuki. Kalau memang kita meyakini bahwa penguasa itu ya seandainya Islam tidak menerapkan syariat Islam, dan itu disadari oleh Kementerian Agama. Untuk itu dibentuk Dewan Isbat itu. Yang menentukan bukan kami. Yang menentukan bukan kami penguasa. Bukan. Tapi elemen-elemen unsur-unsur organisasi Islam se-Indonesia yang saya kumpulkan untuk memutuskan apakah siam hari Selasa apa Rabu, keputusan mereka itu kami umumkan kepada umat. Tadi saya katakan bukan melu pemerintah, bukan tidak, melu Dewan Isbat gitu ya. Jadi sekali lagi yang menentukan itu penguasa. Kalau penguasa tidak ada, yang kita ikuti mayoritas umat Islam. NU, ya, GP Ansor, Banser, Muslimat, organisasi-organisasi Islam yang lain yang sifatnya nasional itu mantap dengan ru'yah. Hanya Muhammadiyah yang mantap dengan hisab. Untuk itu, nah begitu. Untuk itu, kalau ada penguasa kita ikuti penguasa. Kalau nggak ada penguasa, mayoritas umat. Nah, mayoritas umat itu, ya itu tadi. Umat Islam se-Indonesia selain Muhammadiyah. Lah, kita kembali kepada persoalan tentang penguasa. Jadi yang menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu penguasa. Penguasa berani menentukan setelah ada laporan dari umat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin ba'da maghrib kami bertiga siap disumpah telah melihat hilal. Betul. Ya sudah, saya umumkan besok pagi siap. Tapi bisa jadi ya, Assalamualaikum, kami bukan hanya bertiga, 30. Sudah melihat hilal, kata penguasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhitungan saya besok itu tanggal 30. Lah kok ternyata antum ru'yatul hilal besok bukan tanggal 30 tapi tanggal 1. Mongko aku wis ngundang wong pirang-pirang, sesuk aku arep mantu. Nah, persoalannya nggak ada hubungannya dengan ru'yah dan hisab. Silakan dibaca itu. Majmu' Fatawa ini beliau yang punya terjemahannya. Betul kan? Jadi gimana Pak Amirul Mukminin? Dengan terpaksa saya akan tunda pengumuman awal Ramadan bukan besok pagi tapi lusa. Sing kumantu tak menangke. Keputusan dia itu urusannya dengan Allah. Tetapi kewajiban rakyat mengikuti keputusan kepala negara Islam yang salah itu hukumnya wajib. Seperti wakil presiden mewajibkan, menghukumkan wajib siapa saja untuk divaksin.
bisa jadi saya mau mantu, mbok ditunda ora, pokoknya tak tentoke sesoke aku mantu. Tamu yang diundang nggak boleh. Wah, ini saya sudah yakin menurut kisah, bahkan ruya ya, ini sudah tanggal 1, aku rawani mangan, nggak boleh. Bukan soal berani dan tidak, kepatuhan kepada imam itu wajib. Nah, imam berani memutuskan begitu, ya nanti urusannya dengan Allah. Ini kita nggak bicarakan itu, tapi kewajiban melaksanakan itu. Nah di sini, nah kalau penguasa itu belum ada, kita ikuti mayoritas umat. Siapa mayoritas umat di Indonesia? Mereka yang ikut ru'yah. Jadi ini bukan bukan matematika hitam putih, tetapi berada di tangan penguasa yang menentukan mereka. Demikian. Monggo Pak Inje. Apakah kalau orang muslim berpoligami atau mutakhir Pak, itu kalau tidak izin istri pertama itu apakah tidak sah, apakah setengah sah? Digusah. Tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Sah menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman para salaf. Sebagai bukti pernikahan Rasulullah dengan keturunan Nabi Harun, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu pulang dari Medan Khaybar. Sofiyah itu bukan diminta ya, ditentukan oleh Rasulullah bahwa dia adalah salah satu dari ghanimah yang saya peroleh sebagai panglima perang. Dalam perjalanan pulang dari Khaybar ke Madinah, di tengah jalan beliau mengumumkan pernikahan beliau dengan Sofiyah. Istri-istri beliau yang 9 yang di Madinah, yang 8 ya, 2 orang meninggal, yang atau Khadijah binti Wailid dan Zainab binti Khuzaimah meninggal, istri beliau 11. Berarti waktu itu baru 10, baru 9 malah. Istri yang terakhir bukan Sofiyah tetapi Maimunah binti Harith. Itu istri-istri yang lain nggak ada yang tahu. Nah begitu. Jadi tak tilap sisan boleh Pak, menurut syar'i. Cuma ya masalahnya itu ya saya sendiri lah umpamanya ya, sendiri itu mau ke masjid ya cetok, ya pamit ngasih tahu. Lah kok ngasih tahu ya sebagai apa namanya, keakraban saya kepada istri lah. Kalau kaitannya bukan hanya ke masjid ya, kaitannya bukan nginap ikut 212 ke Jakarta, tapi mau nikah kok sampai istri tidak diberitahu, mungkin perasaan kita protes. Tapi sah apa enggak? Sah. Zainab binti Jahsh itu justru yang menikahkan itu Allah. Jangankan istri-istri beliau, bapaknya Al-Jahsh itu enggak tahu bahwa anak saya sudah dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ditunda bulan Syawal Pak ya, Ramadan Pak ya. Silakan. Jadi sampai
sampai apa namanya, istri tidak tahu dan kemudian istri marah-marah dan kemudian merasa tersinggung karena warna nilai adat istiadat setempat yang kelabu, yang samar-samar, apakah ini bertentangan apakah tidak, itu masih sangat kental. Nah, jangankan nikah tanpa memberitahu ya. Jadi jarane mangkat sedelo jam 11 bali jam 3 lagi balu itu wah bisa marah-marah itu. Jalannya macet, jogol sing ora macet. Ini masalah kelabu kan. Jadi seandainya bahwa ekornya itu berkepanjangan dan yang tidak rela, ora trimo kalau dia itu dimatu, bukan hanya dia, kakak dan adiknya juga. Aku wayu dhewe sak RT kok. Mamanya dikompori kemudian, apalagi kalau orang tuanya masih hidup. Anakku ku diwayuh, bola. Kata-kata wayuh itu sangat gugat yang pengadilan. Ketua pengadilannya kayak kancaku. Akhirnya bisa seperti itu Pak. Lah, kalau kita bisa menghindari itu ya silakan. Bisa. Termasuk ya, nggak usah ke KUA, ngelangel loh anaknya lagi umur 17 padahal undang-undang perkawinan yang bukan disempurnakan, direvisi itu harus umur 19. Sudah nikah. Bahasa penjenengan tadi nikah siri, sebenarnya nggak ada kata-kata nikah syar'i. Ya, kalau si istri mau dinikah syar'i ya silakan. Cuma lah mungkin ada kasus ya, nikah sudah 3 bulan, 4 bulan, suaminya seorang pengusaha muda yang sukses, penghasilannya 1 bulan bisa 50 sampai 100 juta. Nikah baru 3 bulan, nikah baru 4 bulan, belum ke KUA, bahkan sudah 1 tahun. Nah akhirnya dia meninggal. Istri dalam keadaan hamil, iki anaknya sopo? Ya anaknya bapaknya, kose. Mana surat nikahnya? Mas? Enggak ada nikah syar'i kok ya. Enggak boleh akta nikah itu dikatakan bid'ah, tidak, itu masalah administrasi. Untuk memastikan bahwa anak yang ada di dalam kandungan itu anaknya si A yang meninggal karena takdir Allah, meskipun dia mendatangkan 1001 saksi, karena satu-satunya yang diakui sah itu akta nikah. Lah terus anake sapa? Ya di sisi Allah nggak ada masalah. Tapi ketika mau mencarikan akta, anake sinten? Lah sudah. Selebihnya tadi saya katakan pengusaha muda yang sukses tadi, istri yang dinikahi secara syar'i itu tertutup pintunya di mata penguasa, di mata undang-undang untuk menuntut bagian warisan. Apalagi kalau anak sudah lahir, apalagi kalau laki-laki. Nah di sini silakan nikah syar'i juga silakan. Tapi ya resiko ditanggung sendiri. Alah, enggak dosa kok, enggak punya KTP itu enggak dosa lah.
Dosa enggak? Yo ojo njaluk KTP, obongan KTP-mu. Nah, bapaknya enggak punya SIM ya nah, itu urusan administrasi, ya silakan. Enggak dicegat polisi, kebot aja. Lah, nek polisine 5 nyegat kabeh 5 areng ngebot metu pundi. Ora iso ya maburo kan. Ngaten, Pak. Silakan. Islam mempermudah, cuma rambu-rambu yang apabila itu kita langgar itu akan menyelakakan kadang-kadang ya. Mengapa itu tidak kita ikuti? Padahal kalau kita ikuti itu merupakan sesuatu yang sifatnya diperbolehkan oleh syariat. Makmum di belakang. Ini bar nikah makmum itu loh Pak ya. Jawaban jalan tengah saya, jamaah Anda batal. Jamaah Anda batal. Artinya ketika dia Allahu Akbar, Anda makmum di belakangnya sampai Assalamualaikum, dan Anda di waktu sholat itu bisa membaca doa istiftah, bisa baca Fatihah dan seterusnya, sholat Anda sah tapi jamaah Anda batal. Kalau Anda tidak tahu, nek ngerti ya aja mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan para sahabat, mengatakan walah, Masya Allah itu ya. Jangankan makmum, orang mlebu masjid rawan itu takut kepada Allah. Kalau saya waktu kecil itu lihat anjing itu diulang sumumbuk munum faum la yarjiun lah itu disumumbukmunkan. Ngaten. Tambah lagi masalah nikah tadi Ustaz. Lah. Di dalam surat An-Nisa ayat 3 yang masih kurang paham Pak saya. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Maka lah di sini dalam kaidah bahasa Arab al-amr perintah kan. Jadi nikahlah 2, 3 atau 4. Pelaku di sini itu lebih afdol atau gimana dalam artian seorang laki-laki yang menikah lebih dari 2 itu lebih baik atau lebih dari 1. Nah, keterucut iki bojone wis loro iki mesti. Ini kadang membeda ayat. Kata-kata perintah amr itu ada kalanya lil wujub, wajib, ada kalanya lin nadab, sunnah, ada kalanya lil ibahah, diperbolehkan. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat berapa? 8. Apabila sholat Jumat sudah selesai dikerjakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah itu. Gimana kalau tidak bertebaran di muka bumi kemudian malah pulang ke rumah? Ya silakan, itu lili ibahah. Bagaimana tuh kalau tidak bertebaran di muka bumi malah senden ke dinding kemudian ketidur? Ya silakan. Jadi tidak harus tidak harus dilaksanakan, termasuk itu. Angkihu ma tobalakum minan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bahkan ada persyaratannya. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, nah nikahilah 2 atau 3 atau 4. Bahkan ditambah wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada istri yang lebih 2 tadi ya, fawahidah 1. Tapi ada sebuah ya, ketika Afghanistan itu dikuasai oleh Taliban. Bahkan sebelum itu ada Syekh Sayyaf, ada Burhanuddin
Robani, ada Mujaddidi, ada Syekh Mas'ud dan lain-lain. Mereka tidak sembarangan mengangkat orang-orang yang diberi tugas inti di dalam pemerintahan, kecuali mereka akan melihat bahwa orang yang ditunjuk itu istrinya paling tidak 2. Apa kesimpulan mereka? Lah nek ngurusi bojo ora iso apa meneh ngurusi negara. Itu sampai ke sana. Ya, itu boleh ditolak, boleh diterima, tapi yang jelas mana yang afdal. Kalau memang 2 itu bisa adil, wah Masya Allah. Abu Bakar itu 4 ya. Umar bin Khattab tuh nikah sampai 7 kali. Dicerai, nikah lagi, cerai. Jadi termasuk sunnah dan artinya lah ning nek saben dina udur terus. Kalau memang bisa adil silahkan. Dan faktor X, saya berbicara sedikit. Faktor X yang ada di Indonesia. Iya, kita nggak ada masalah ya. Istri kedua kita nggak ada masalah. Tapi istri pertama kita, semua jari itu. Nah dari sini, saya tidak apa namanya, tidak menghalang-halangi, tidak. Dan kalau saya tidak makna, jadi contoh, nyata wedi aku ya. Tapi faktor X itu loh, faktor X itu. Gonjang-ganjing yang terjadi sebab gunjingan masyarakat. Istri kita datang ke pengajian jadi takut, jadi malu. Kemudian diancepin. Belum nanti dari keluarga. Dominasi terselubung, ya baik keluarga suami dan keluarga istri itu memang sangat mempengaruhi. Jadi mertua kita dengar kita mau masna gitu, pegatan weh. Sagolane sing luwih bagus nimbang kowe. Enggak, ini bahasa klasik. Ini bahasa klasik. Bahkan dari orang tua kita sendiri. Golek opo? Aku ndek mantu bojomu ku seneng banget. Aku wis marem. Ora tau gawe gelo, ora tau gawe kuciwa. Aku arep golek liyane iki sing kaya ngopo. Kadang-kadang orang diteror ya bahasanya, diteror oleh mertua, oleh orang tua itu ya sudah mundur teratur. Coba ngerti sesuk mbokku mati lah dalam satu kali mati. Saya pernah diundang ke Jakarta itu. Seminar tentang, jadi bahasa poligami tadi maaf jangan dipakai Pak ya. Kalau dipakai ya poligami maksimal 4, karena poligami itu 2 dan tak terbatas. Poligami. Saya pernah diundang ke Jakarta oleh kawan-kawan itu untuk mengupas masalah poligami. Teman saya berbicara itu ini yang punya rumah makan wong Solo itu. Apa? Pak Puspo. Istrinya 4, diajak semua. Joko ngarepan kabeh. Saya perkenalkan ini istri saya. Aduh, ini sudah syar'inya ora nyambung. Ya, jawaban yang saya masih ingat, orang yang tidak matna belum tentu dia jelek di sisi Allah. Orang yang mempunyai istri 2, 3, bahkan 4 seperti Pak Puspo belum tentu, mudah-mudahan baik di sisi Allah, tapi belum tentu. Ini bukan ukuran. Kalau memang Anda merasa pas dengan 2 istri silakan, pas dengan 3 istri silakan,
pas dengan 4 istri silakan, tapi tetap harus diingat. Kalau istri Anda 4, istri yang pertama, kedua dan ketiga itu apa tidak makan hati berulam gantung. Apalagi kalau matna. Aku mbok banding-banding, orang tak banding-bandingke. Nek ayune ayu kowe lah gitu. Lah ning lah ya mungkin orang mudeng guyu-guyu itu sudah dapat itu. Belum. Jadi faktor X itu yang saya baca lebih dominan daripada diperbolehkannya. Apalagi kalau antum baca surat An-Nisa 129 ya. Fala tamilu kulal maili wa tadharuha kalmu alaqah. Walan tastati'u anta'dilu bainan nisa. Tidak mungkin kamu bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu yang lebih dari satu tadi. Padahal ayat 3, kalau kamu takut tidak berbuat adil, tidak bisa berbuat adil, bahwa kita ya, tidak berbuat adil di dalam ayat 3 itu adil secara lahiriah. Nah, itu dikasih belanja sekian, yang lain sama. 129 surat An-Nisa itu adil di dalam membagi hati. Tidak mungkin kamu bisa berbuat adil kepada istri-istri kamu. Rasulullah pun juga begitu. Yang paling beliau cintai Aisyah, yang paling beliau cintai Aisyah. Yang lainnya juga dicintai. Allahumma hadza qismi fima amliku wala amliku fima tamliku. Ya Allah, ini bagian saya yang saya miliki, tapi saya tidak bisa berbuat adil seperti engkau berbuat adil kepada makhlukmu. Wong ora tau salat, ngelek-elek wong salat, nyambut gawe ini dadi nah gitu. Wong salate sregep, nyambut gawe ini malah jungkir balik ora. Ya karena Allah cinta kepada orang yang jungkir balik tadi. Nek tak dadake sugih kowe mesti ora salat. Umpamanya begitu. Bismillah, jadi besok kita tunggu ketentuan dari pengumuman dari pemerintah yang mengumumkan hasil sidang isbat yang adalah representasi dari umat Islam Indonesia. Kalau besok malam insya Allah itu 100% anggota Dewan Isbat itu akan mengatakan insya Allah ya, berdasarkan perhitungan hisab Selasa itu masuk tanggal 1. Tapi ini sekedar untuk sebatas wawasan. Tapi kita tetap harus mengikuti Ru'yatul Hilal yang ditebarkan di 60 titik di seluruh Indonesia. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.